Pelan-pelan saja. Mas, jantungku rasanya mau copot, bisik Ratna dengan suara yang nyaris hilang, tertutup oleh deru napasnya sendiri yang memburu. Di bawah temaram lampu kamar yang sengaja diredupkan, wajahnya yang biasanya terlihat tegar sebagai seorang ibu, kini tampak begitu rapuh dan cantik dengan rona merah yang menjalar hingga ke leher. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan debaran di dadaku yang terasa seperti dentuman genderang perang. Jemariku yang gemetar menyentuh lembut pundaknya, merasakan kehangatan kulitnya yang membuat seluruh saraf di tubuhku menegang. Aku juga gugup. Ratna. Tapi malam ini, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Jawabku dengan suara berat. Saat aku perlahan mendekat, aroma harum minyak zaitun dan bedak bayi yang khas darinya menyeruak, memenuhi rongga dadaku, membuat perasaan ini semakin membuncah. Di bawah naungan bulan muda yang mengintip malu-malu di balik tirai, segala keraguan dan beban dunia yang selama ini menghimpit pundak kami seolah luruh. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, aku membimbingnya memasuki gerbang kebahagiaan yang selama ini hanya berani kami mimpikan. Malam pertama itu menjadi saksi bisu, bagaimana dua jiwa yang sempat terombang-ambing oleh pertentangan dunia, akhirnya menyatu dalam balutan kasih sayang yang sah dan sangat santun. Kisah ini bukanlah cerita cinta biasa yang penuh bunga-bunga tanpa duri. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan pertentangan yang seolah tiada akhir. Namaku Aris. Dan wanita yang baru saja menjadi istriku itu adalah Ratna. Masalahnya bukan sekadar statusnya sebagai seorang janda, melainkan karena dia adalah ibu kandung dari sahabat karibku sendiri, Rio. Kami tumbuh besar bersama, aku dan Rio sudah seperti saudara kandung. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa takdir akan menarikku ke dalam pusaran rasa yang tak masuk akal ini? Semuanya bermula sekitar 2 tahun yang lalu, ketika ayah Rio meninggal dunia dan meninggalkan Ratna dalam kesedihan yang mendalam. Sebagai sahabat, aku sering berkunjung untuk menghibur Rio, namun perlahan, mataku mulai menangkap sosok Ratna bukan hanya sebagai ibu sahabatku, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki ketabahan luar biasa. Awalnya, rasa itu muncul sebagai bentuk simpati. Aku melihat bagaimana ia berjuang mengelola toko kelontong peninggalan suaminya sendirian. Bagaimana ia tetap tersenyum di depan Rio meski matanya sembab karena menangis diam-diam di dapur. Aku mulai sering datang lebih awal sebelum Rio pulang kerja, hanya untuk membantunya mengangkat karung beras atau sekadar menemaninya minum teh sore sambil mendengarkan keluh kesahnya. Di saat itulah, aku menyadari bahwa Ratna adalah sosok yang sangat cerdas, memiliki selera humor yang halus, dan kehangatan yang tidak pernah aku temukan pada gadis-gadis seumuranku di luar sana. Namun, aku tahu ini adalah wilayah terlarang. Mencintai ibu dari sahabatmu sendiri adalah sebuah pengkhianatan dalam hukum tidak tertulis persahabatan. Namun, perasaan tidak pernah butuh izin untuk tumbuh. Semakin aku mencoba menjauh, semakin kuat daya tarik yang aku rasakan. Ratna pun sebenarnya merasakan hal yang sama, namun ia jauh lebih pandai menyembunyikannya. Ia tahu posisi dirinya. Ia adalah seorang ibu, seorang janda yang harus menjaga kehormatannya di mata lingkungan dan anaknya. Hingga suatu malam, saat aku membantunya menutup toko karena hujan badai yang sangat deras, kami terjebak dalam keheningan yang menyesakan. Saat itulah, tanpa kata-kata, aku menggenggam tangannya. Ratna tidak menolak, namun air matanya jatuh. Ia berkata bahwa ini salah, bahwa dunia akan mengutuk kami. Aku hanya bisa menjawab bahwa aku tidak bisa membohongi detak jantungku sendiri setiap kali melihatnya. Ledakan besar itu terjadi ketika Rio akhirnya mengetahui hubungan kami. Ia pulang lebih awal dan melihat aku sedang duduk sangat dekat dengan ibunya di teras belakang sambil berpegangan tangan. Amarah Rio meledak seketika. Ia merasa dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percayai di dunia ini. Kamu sahabatku, Riz.
Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Teriaknya dengan urat leher yang menegang. Bagi Rio, tindakanku adalah penghinaan terhadap memori ayahnya. Hubungan kami yang sudah terjalin belasan tahun hancur dalam semalam. Tidak hanya Rio, seluruh keluarga besarku dan tetangga sekitar mulai mencibir. Mereka menganggapku pria yang tidak waras karena memilih wanita yang jauh lebih tua, dan menganggap Ratna sebagai wanita yang tidak tahu malu karena memangsa sahabat anaknya sendiri. Tekanan sosial itu begitu berat. Ibuku sendiri sampai jatuh sakit karena malu mendengar gunjingan orang-orang di pasar. Mereka bilang aku terkena guna-guna. Setiap kali aku berjalan di desa, mata orang-orang menatapku dengan sinis, dan bisik-bisik tetangga seperti belati yang menusuk punggung. Ratna berkali-kali memintaku untuk berhenti. Ia tidak ingin aku dikucilkan oleh keluargaku sendiri. Ia merasa menjadi beban bagiku. Pergilah, Aris. Carilah gadis yang lebih pantas untukmu, yang tidak akan membuatmu dihina orang, ucapnya sambil terisak. Namun, semakin orang menentang, semakin aku yakin bahwa Ratna adalah rumah tempatku ingin pulang. Aku mulai membuktikan kepada semua orang bahwa ini bukan obsesi sesaat. Aku bekerja 2 kali lebih keras. Aku menunjukkan bahwa aku bisa bertanggung jawab dan tidak hanya sekadar bermain-main dengan perasaan. Perlahan tapi pasti, aku mulai mendekati keluarga besarku lagi. Aku menjelaskan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Aku menceritakan bagaimana Ratna telah mengubahku menjadi pria yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih terarah hidupnya. Butuh waktu hampir 1 tahun bagi ibuku untuk akhirnya mau menerima kehadiran Ratna di rumah kami. Saat ibuku melihat bagaimana Ratna dengan sabar merawatnya saat sakit, tanpa dendam meski dulu pernah dicaci, hati ibuku mulai luluh. Kelembutan Ratna adalah senjata paling ampuh untuk meruntuhkan dinding kebencian. Namun, tantangan terbesar tetaplah Rio. Sahabatku itu memilih untuk pindah ke kota lain dan memutus semua komunikasi. Aku tidak menyerah pada Rio. Setiap minggu aku mengiriminya pesan, meski tidak pernah dibalas. Aku mengiriminya foto-foto toko ibunya yang kini sudah berkembang lebih besar berkat bantuan manajemen dariku. Hingga pada suatu hari, sebuah undangan pernikahan aku kirimkan ke alamatnya. Aku tidak berharap banyak, tapi aku ingin dia tahu bahwa aku tidak pernah berniat menggantikan posisi ayahnya. Aku hanya ingin menjadi pelindung bagi ibunya di sisa hidupnya. Hari pernikahan kami berlangsung dengan sangat sederhana di kantor urusan agama. Jauh dari kemewahan, namun penuh dengan ketulusan. Semua orang yang dulu menentang, kini hadir dengan tatapan yang lebih lunak, meski masih ada sedikit kecanggungan. Keajaiban terjadi tepat sebelum akad nikah dimulai. Rio muncul di ambang pintu. Wajahnya terlihat kaku, namun matanya berkaca-kaca. Ia berjalan mendekatiku, lalu tanpa berkata apa-apa, ia memelukku dengan sangat erat. Di telingaku, ia berbisik, "Jaga ibuku, kalau kau menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Saat itu juga, tangis Ratna pecah. Restu dari anaknya adalah segalanya bagi kami. Pernikahan itu akhirnya berjalan dengan hikmat, tanpa adanya lagi beban yang mengganjal di hati. Kami sadar bahwa cinta memang butuh perjuangan, dan terkadang musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan ketakutan kita sendiri terhadap norma yang kaku. Malam harinya, setelah semua keramaian mereda, aku menemukan diriku berada di kamar yang sama dengan wanita yang selama 2 tahun ini hanya bisa kusentuh dalam doa. Suasana malam begitu tenang, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan menabrak daun-daun jendela. Ada rasa canggung yang luar biasa, mengingat dulu aku selalu memanggilnya tante atau ibu Ratna. Namun kini, ia adalah istriku yang sah. Saat aku melihatnya duduk di tepi ranjang dengan gaun tidur putih yang sederhana, aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Kecantikannya yang matang terpancar alami, tanpa perlu riasan tebal.
Langkah kakiku terasa berat saat mendekatinya. Bukan karena ragu, tapi karena rasa takjub yang mendalam. Kami mulai bercerita tentang betapa tidak masuk akalnya perjalanan kami, hingga bisa sampai di titik ini. Kami tertawa kecil mengingat masa-masa sembunyi-sembunyi di belakang toko, lalu terdiam saat teringat pedihnya cemoohan orang. Perasaan gugup itu menyelimuti kami berdua, sebuah rasa yang sangat manusiawi bagi dua orang yang saling menghormati satu sama lain. Aku menyentuh dagunya pelan, memaksanya menatap mataku. "Terima kasih sudah bertahan bersamaku," bisikku. Malam itu, bulan muda seolah tersenyum menyaksikan dua insan yang telah melewati badai besar akhirnya menemukan pelabuhan yang tenang. Tidak ada lagi kata sahabat anak atau janda. Yang ada hanyalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Segala ketakutan dan kegugupan itu perlahan berubah menjadi kehangatan yang mendalam. Kami melakukannya dengan sangat hati-hati, dengan penuh rasa santun, seolah setiap sentuhan adalah bentuk syukur atas perjuangan panjang yang telah kami lalui. Tidak ada yang terburu-buru, karena kami tahu kami memiliki sisa hidup kami untuk saling mencintai. Kisah kami adalah bukti bahwa cinta tidak pernah salah alamat. Ia bisa jatuh di mana saja, pada siapa saja, bahkan pada sosok yang paling tidak terduga sekalipun. Pertentangan dunia mungkin terasa seperti tembok raksasa yang mustahil diruntuhkan. Namun dengan ketulusan, kesabaran, dan pembuktian yang nyata, tembok itu akan hancur dengan sendirinya. Kini, setiap kali aku berjalan menggandeng tangan Ratna di desa, tidak ada lagi bisik-bisik tajam. Orang-orang melihat kami sebagai pasangan yang harmonis. Rio pun sering berkunjung, dan meski awalnya aneh, perlahan kami membangun dinamika keluarga yang baru. Aku tetap menjadi sahabatnya, dan kini sekaligus menjadi pria yang menjaga ibunya. Hidup ini penuh dengan kejutan, dan aku bersyukur telah memilih untuk berani memperjuangkan apa yang menurut hatiku benar, meskipun semua orang sempat menentangnya. Kecantikan hati Ratna yang tulus kini menjadi cahaya dalam rumah tangga kami, membuktikan bahwa status hanyalah label, sementara cinta adalah rasa yang tak lekang oleh waktu dan keadaan.